Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 9 MTS semester genap. Pada kali ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Di sini ada gambar, silakan kalian amati gambar berikut ini, yaitu gambar ilustrasi sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Baik, kemudian cermati lagi gambar berikut ini. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian tadi mencermati gambar yang sudah saya berikan, mungkin kalian akan bertanya dalam hati. Ini yang pertama, apa hubungan gambar dengan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib? Mungkin juga ada pertanyaan yang lain. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang tersebut menghambur-hamburkan uang pada gambar tersebut? Kemudian apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah Allah SWT atau tidak? Apakah perbuatan itu sesuai dengan sahabat Utsman bin Affan dan sifat dari sahabat Ali bin Abi Thalib atau tidak? Baik, kita lihat, nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal lembut adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat yang memiliki lainnya, santun terhadap siapa saja, yaitu nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdussam Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Lahir pada tahun 577 Masehi di Mekah. Kemudian Utsman bin Affan menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi. Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi atau 35 Hijriah. Beliau sangat mencintai Rasulullah SAW. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an berasal dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya. Banyak orang yang tertarik dengan kepribadian beliau yang selalu menghargai orang lain. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah ar-Rasyidin yang ketiga, menggantikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Utsman bin Affan sebelum diangkat menjadi khalifah, beliau sudah menampakkan sifat-sifat mulianya, yaitu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi Rasulullah SAW. Utsman bin Affan setiap malam harinya digunakan untuk sholat malam, berzikir dan membaca Al-Quran. Kemudian beliau juga gemar melakukan amal soleh untuk kemaslahatan umat. Hari-hari beliau selalu digunakan untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelebihan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an banyak sekali. Beliau sejak usia dini sudah memiliki akhlak mulia. Pada masa remaja berhasil mengenyam pendidikan tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja seusianya beliau pada saat itu. Di usia dewasa beliau sudah berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses dan banyak harta. Namun demikian, semua itu tidak membuat beliau sombong
dan tidak suka menumpuk-numpukan hartanya. Sebaliknya, beliau suka bersedekah, suka memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang fakir, miskin. Dan beliau juga, sahabat Utsman bin Affan, mau hidup sederhana di tengah-tengah kekayaan beliau yang berlimpah berkat usaha-usaha beliau. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak pernah merasa kehilangan hartanya untuk berdermawan. Bahkan jika menjamu tamu, beliau selalu menyuguhkan makanan lezat dan terlihat mewah. Padahal beliau sendiri hanya makan roti dengan minyak di rumah beliau. Betapa pedulinya sifat Utsman bin Affan radhiyallahu an terhadap orang lain, terhadap tamunya. Kemudian Al-Kisah, ada kisah dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, pernah terjadi kekeringan di mana akibat sumur kaum muslimin pada saat itu mengalami kekeringan. Kaum muslimin menjadi kekurangan air adalah sebuah sumur milik orang Yahudi yang masih terdapat air. Lalu Rasulullah SAW berkata, siapakah yang mau membeli sumur milik orang Yahudi itu? Allah menyediakan surga bagi orang yang melakukannya. Kemudian seketika itu Utsman bin Affan radhiyallahu an berseru, ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu. Lalu sumur itu benar-benar dibeli oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bertujuan untuk diperuntukkan kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan air. Akhirnya kaum muslimin pun dapat memanfaatkan air dari sumur tersebut. Nah, dari kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an yang banyak kita ketahui dari kisah-kisahnya, dapat kita ambil nilai-nilai keteladanan beliau yang patut ditiru oleh kita sebagai berikut. Yang pertama, berakhlakul karimah. Sejak kecil Utsman bin Affan radhiyallahu an memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Sifat ini dapat diterapkan oleh kita semua walaupun kita tak sehebat beliau. Kemudian yang kedua, sopan santun dan lemah lembut. Sopan santun dan lemah lembut ialah sifat yang dimiliki daya tarik tersendiri bagi orang lain. Berkaitan dengan zaman sekarang, sikap sopan santun dan lemah lembut hampir tidak dimiliki oleh setiap orang. Namun yang lebih nyata, sopan santun dan lemah lembut lahir batin yang di saat-saat tertentu sangat diperlukan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, peduli kepada kaum lemah. Utsman bin Affan radhiyallahu an meskipun terlahir dari golongan bangsawan yang kaya raya, tetapi beliau mau berbaur dengan rakyat biasa. Beliau terbiasa membantu. Beliau terbiasa peduli bagi kaum lemah, kaum fakir miskin. Kemudian yang keempat, dermawan. Utsman bin Affan radhiyallahu an juga terkenal sangat dermawan. Harta kekayaannya disalurkan untuk kepentingan umat dan kepentingan orang Islam atau kaum muslimin muslimat. Kemudian beliau juga yang kelima mencintai Rasulullah SAW. Karena sangat mencintai Rasulullah SAW, beliau selalu melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Bagi beliau, mencintai Rasulullah sebagai bukti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya memiliki tanggung jawab yang besar. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an pandai memiliki dan memilih prioritas kepentingan demi kemaslahatan. Tanggung jawab beliau sebagai seorang suami begitu besar
kepada seorang istri. Kemudian yang terakhir, sabar menghadapi cobaan. Ketika beliau menghadapi cobaan 2 kali, ditinggalkan istri beliau yang sebelumnya juga merawat beliau saat sakit parah. Kemudian beliau hadapi dengan penuh kesabaran. Begitu pula ketika beliau menghadapi semua masalah juga yang dihadapi yang sangat besar. Selanjutnya kita bahas kisah keteladanan dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ialah saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sejak kecil di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau sangat dekat dengan Rasulullah dan sebagai salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau putra dari paman Rasulullah SAW Abu Thalib dan ibunya bernama Fatimah bin As'ad dari keturunan Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dilahirkan pada tahun 599 Masehi dan beliau wafat pada tahun 661 Masehi. Beliau satu-satunya manusia yang dilahirkan di bawah naungan Ka'bah. Kemudian nama asli dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yaitu nama Haidar. Ini nama yang diberikan oleh orang tua beliau yang artinya Haidar artinya pemberani dan disegani. Sebagaimana keluarga beliau yang sangat disegani oleh kaum Quraisy Mekah pada saat itu. Kemudian nama Ali adalah nama pemberian dari Rasulullah SAW yang artinya tinggi. Beliau diangkat menjadi Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian ada suatu kisah dari Ali bin Abi Thalib, yaitu suatu hari Abu Thalib paman Rasulullah SAW sekaligus dari ayah dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengalami kebangkrutan dan dalam usahanya. Lalu Abu Thalib mengirim putra-putranya ke saudara-saudaranya diasuh. Rasulullah SAW dan istri beliau Siti Khadijah Al-Kubra memilih Ali bin Abi Thalib untuk diasuhnya. Rasulullah SAW juga pernah diasuh Abi Thalib ketika beliau ditinggal kakek beliau Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan Rasulullah SAW, beliau sering diperlakukan dengan istimewa karena selain Rasulullah SAW tidak memiliki putra laki-laki, saudara sendiri dan kecerdasan otak serta budi pekerti dari Ali bin Abi Thalib yang sangat-sangat mulia. Tumbuhlah Ali bin Abi Thalib menjadi laki-laki dewasa yang gagah, yang pemberani, yang berilmu dan berbudi pekerti luhur. Bersama Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib adalah golongan orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua setelah Rasulullah SAW yang mempercayai turunan wahyu Rasulullah SAW yang pertama. Pada waktu itu usia Ali masih 10 tahun. Kemudian berikutnya disusul Siti Khadijah dan sahabat-sahabat lainnya. Rasulullah SAW melabelkan Ali bin Abi Thalib bukan radhiyallahu an. Tidak seperti Utsman bin Affan sebagaimana label atau sebutan setelah nama sahabat-sahabat yang lain. Tetapi khusus sahabat Ali bin Abi Thalib dilabelkan karamallahu wajhah. Kenapa beliau dilabelkan karamallahu wajhah? Karena kata Rasulullah SAW,
sahabat Ali bin Abi Thalib satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun tidak langsung beragama Islam. Lalu Ali berwajah tampan bersinar keilmuannya, dan Ali tidak pernah membuka aurat. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan keponakannya Ali bin Abi Thalib itu senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat luhur yang dimiliki Ali bin Abi Thalib tersebut. Selanjutnya dari kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang bisa kita teladani bersama, yaitu beliau yang pertama berbudi pekerti luhur. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang terkenal memiliki budi pekerti yang luhur atau akhlak yang mulia karena sudah terbiasa terdidik di lingkungan keluarga Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, cerdas dan ahli ilmu. Rasulullah SAW sendiri juga mengakui kecerdasan beliau dan keahlian ilmu beliau. Hal ini berkat bimbingan Rasulullah SAW. Selain itu, Ali bin Abi Thalib gemar mengkaji ilmu dan berdiskusi tentang ilmu-ilmu serta cara memecahkan masalah. Nah, ini bisa kita teladani. Berarti jika kita mau berlatih seperti itu, tidak mustahil kita dapat menjadi orang-orang cerdas dan memiliki keahlian ilmu tertentu. Kemudian yang ketiga, bijaksana mengambil keputusan. Berkaitan dengan kedalaman ilmu yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri dapat menjadi orang bijaksana dalam mengambil keputusan. Berarti dengan ilmu menjadikan seorang bijaksana selain pandai dan cerdas. Kemudian yang keempat, pemberani. Yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri dalam rangka membela kebenaran, membela agama Islam. Orang yang benar-benar tidak ada takut menghadapi sesuatu termasuk musuh menyerang beliau. Demikian pula jika kita benar maka tidak perlu takut, tetapi tidak boleh sombong. Kemudian yang kelima, bersemangat menegakkan kebenaran. Setelah membaca kisah-kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau selalu bersemangat menegakkan kebenaran tanpa semangat baik apapun sebuah pekerjaan maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka bersemangatlah dalam menegakkan kebenaran. Kemudian yang keenam, tegas dan tanggung jawab. Sahabat Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi musuh. Rasa tanggung jawab beliau yang diembannya selalu dilaksanakan untuk membela Islam. Tegas dalam bertindak dan tanggung jawab dalam tugas. Perlu kita tiru supaya menjadi orang tidak mudah menyerah dan tangguh. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, sederhana dalam rendah hati. Kesederhanaan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sangat terlihat dalam keluarga beliau. Sifat rendah hati yang dimiliki menebarkan kemaslahatan. Selanjutnya, cara meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kita dapat meneladani sifat dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan cara yang pertama, menyadari bahwa perlu mengerti dan memahami teladan-teladan yang dicontohkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kedua, menghayati dan mengambil hikmah yang terkandung dalam kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, menyukai buku-buku atau sumber-sumber bacaan tentang kisah keteladanan tokoh-tokoh Islam terdahulu, terutama sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, berusaha mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tentang teladan yang telah diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.
Kemudian yang terakhir, membiasakan diri berlatih menjadi orang yang berilmu, peduli, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian hikmah dari meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama, semakin mengingat kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib dapat menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Kemudian mendapatkan gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan semangat membela kebenaran. Kemudian yang keempat, semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Yang terakhir, semakin menyadari bahwa sopan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama, sopan santun dalam bersikap dan berperilaku, menjaga akhlakul karimah di mana saja dan kapan saja, peduli pada sesama dan rela berkorban untuk kepentingan umum, suka mendermakan sebagaimana rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, berusaha bersabar di saat mendapatkan ujian hidup. Selanjutnya, gemar mencari ilmu dan mendalaminya. Selanjutnya, bijaksana dalam mengambil keputusan, sederhana dalam hidup, berani membela kebenaran, tegas dan bertanggung jawab. Yang terakhir, selalu rendah hati. Selanjutnya yaitu ini ada evaluasi, silakan kalian dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya cantumkan, kemudian nanti dikumpulkan. Baiklah semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengambil hikmah serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang keteladanan terhadap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.